Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 20 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Oke, aku lihat orang ini masih sayang, masih tertarik sama kamu, masih cinta sama kamu. Kamu orang yang menarik di mata dia. Kamu orang yang gini. Kamulah pemilik hatinya, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, dia masih sayang, masih cinta sama kamu. Terus kalau aku lihat di sini, orang ini tuh pengen lebih mengenal lagi kamu, ya. Orang ini tuh pengen lebih dekat, lebih tahu tentang dirimu, karena selama ini tuh mungkin dia terlalu kolot ya, atau terlalu menutup diri, atau ya intinya dia tidak terbuka ya, tidak terbuka, sehingga sekarang kalau aku lihat orang ini tuh dia sudah open minded ya. Dia sudah membuka cakrawala, membuka pikiran ya, pikiran dia tentang banyak hal di sini. Terutama di sini tentang perasaan dia dan hubungan dia terhadap kamu. Terus di sini aku lihat ya, kalian kayaknya punya jarak yang cukup jauh ya. Ada yang beda kota, beda negara, beda pulau ya, atau ini lebih kuat ada beberapa dari kalian ya, sebagian dari kalian ini dipisahkan oleh lautan atau perairan ya. Terus bisa jadi juga ada keinginan dia untuk mendatangi kamu atau mengajakmu pergi ya, karena saat ini aku lihat kalian ini separation ya, kalian berpisah ya saat ini. Mungkin berpisahnya memang udah nggak ada hubungan lagi, atau memang secara jarak ya kalian berpisah. Oke, jadi kalau aku lihat ya, orang ini tuh sampai sekarang masih ada perasaan bingung, perasaan gimana ya, bergejolak gitu ya, tentang emosi dia mengenai pilihan yang perlu dia buat terhadap hubungan kalian, yang mana ini membuat dia atau menyebabkan dia merasa bimbang. Karena aku melihat di sini orang ini tuh merasa sangat terbebani oleh rasa takut atau kecemasan, sehingga secara emosional dia menjauhkan diri dari kamu. Terus itu juga dia ini daripada mengatasi masalah dengan kamu, uh, sehingga dia harus menarik diri gitu ya. Jadi sebenarnya dia nggak tahu harus gimana, dia juga bingung harus menentukan solusi atau harus apa dianya gitu ya. Orang ini masih bingung untuk bertindak atau mengambil suatu keputusan. Terus itu juga aku lihat di sini kalau misalkan tuh absurd ini juga mewakili adanya suatu kemelekatan pada si dia, karena dia ini ada suatu kesulitan atau kepahitan hidup, atau justru malah kecemasan ya, atau
tiga ini memang komplit yang dia rasakan gitu ya. Ada kesulitan hidup, ada kepahitan hidup, atau kecemasan. Dan mungkin aja ya, sebenarnya dia ini hanya menutupi masalah diri dia dari hubungan kalian ya, atau justru malah menutupi masalah di hubungan kalian ini daripada menanganinya secara langsung dan akhirnya ya mengakhiri aja gitu ya. Tiba-tiba udah nggak tahu lagi, tiba-tiba dia mungkin ngilang, dia berharap waktulah yang akan menyelesaikan kayak gitu. Sehingga disinilah ya yang ngebuat kalian itu berperspektif juga beda. Akhirnya adalah timbul rasa marah ya, ya ada rasa permusuhan di antara kamu dengan dia kayak gitu ya. Entah ini rasa dendam, kesal, atau apa, tapi intinya di sini ada rasa amarah gitu ya. Terus itu juga gini, jadi mungkin kemarin itu dia merasa bimbang ya, tapi kali ini aku lihat entah ini sudah terjadi, sedang terjadi, atau mungkin akan terjadi. Karena ini ada Four of Pentacles-nya reverse. Ini kartu yang cukup bagus ya, cukup bagus sesuai kondisi ya. Jadi ada suatu pertanda tentang keberuntungan di sini dalam dalam terjalinnya hubungan kalian ya. Bisa berarti dia ini sudah melepaskan kecemasan dia, kebencian dia, atau mungkin hubungan-hubungan yang pernah terjalin ya, dan dia pengen adanya perkembangan yang sehat di hubungan kalian kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kalau memang dia pernah melakukan hubungan yang memang toksik gitu ya, atau justru malah dia membuat hubungan kalian akhirnya rusak gitu ya. Aku lihat di sini dia kayak udah mengambil keputusan untuk inilah saatnya untuk mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik kayak gitu ya. Atau misalkan kalau dengan kamu nih, dia pernah melakukan hubungan yang toksik dengan kamu ya, dia akan akhiri kayak gitu. Nah, terus itu aku lihat di sini akan ada suatu pilihan yang akhirnya akan menguntungkan hidup dia dan kamu gitu ya, yang mana memungkinkan dia untuk maju. Jadi gini, orang ini kan sayang cinta sama kamu. Jadi kalau misalkan ternyata menjalin hubungan dengan yang lain-lain itu justru malah makin merusak hubungan kalian, dan justru malah membuat dia di matamu adalah orang yang toksik di dalam hubungan kalian, maka dia akan mengakhiri apapun yang sifatnya toksik di hidup dia. Jadi aku lihat di sini akan ada perubahan ya dari si dia untuk maju melangkah ke hubungan yang lebih baik. Terus itu juga dia di sini akan memahami kebutuhan dan kekhawatiran kamu, dan dia ya mungkin lebih mudah jika menurut dia gini, jika dia lebih berempati, lebih memahami, lebih action ya ke kamu. Kalau empati itu kan action, memahami ya lalu action. Nah, itu akan lebih mempermudah hubungan kalian berlangsung seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan segera menangani sesuatu denganmu ya, dengan belas kasih, dengan kesabaran ya, daripada dia membiarkan amarah dia mengambil alih atas diri dia dan hubungan kalian. Jadi aku lihat di sini dia akan lebih memahami sih ya, lebih memahami dan lebih action, atau dia akan lebih menunjukkan kasih sayang dia sama kamu, cinta dia sama kamu. Oke. Jadi ada Eight of Swords ya, berarti begini. Jadi kalau aku lihat di sini ya, orang ini akan menunjukkan bahwa dia sudah melepaskan kekhawatiran dia tentang hubungan
dia dengan kamu dan mengatasi halangan ataupun rintangan ataupun tantangan di hubungan kalian. Jadi mungkin orang ini tuh sudah sudah mengatasi rasa cemas dia di dalam hubungan ini. Jadi mungkin antara kamu dengan dia ada suatu halangan rintangan untuk bisa bersama atau untuk menjalin suatu hubungan gitu ya ke depannya gitu, ada halangan rintangan sehingga dia dulu tidak berani atau dulu dia insecure gitu, atau mungkin di antara kamu dengan dia ini ada perbedaan yang cukup signifikan, entah itu dari sosial budaya, entah itu dari status sosial, entah itu dari usia, agama atau apapun. Nah kali ini dia siap untuk melepaskan kecemasan, ketakutan, keraguan dia terhadap hubungan kalian. Karena gini, kalau aku lihat orang ini tuh kan dia setiap ada halangan rintangan di hubungan kalian kayak nggak mau gitu ya, nggak mau melakukan effort. Kemudian akhirnya dia menarik diri, kemudian akhirnya dia menghilang, pergi kayak gitu. Justru malah saat dia pergi dari kamu, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba lost contact gitu ya, nggak ada komunikasi, dia justru malah pernah merasa terjebak di dalam hubungan yang tidak nyaman ya. Terus itu juga mungkin dia pernah menjalin hubungan yang justru malah membuat dia tidak merasa nyaman ataupun pada hubungan yang kasar kayak gitu, sehingga ketika dia pergi dari kamu menjalin hubungan dengan yang lain, dia merasa menyesal, dia merasa sedih kalau aku lihat di sini ya. Jadi semakin dia berulang kali atau semakin dia sering atau semakin dia lama pergi dari kamu, orang ini kayak sangat sedih banget ya, bahkan ada kemurungan yang ekstrim banget dari si dia, mungkin sampai mengisolasi diri gitu ya, nggak mau ketemu siapapun kayak gitu, bahkan teman-teman, keluarga, seperti itu kalau aku lihat. Dan aku lihat juga di sini ketika dia berpisah dengan kamu, orang ini tuh kayak benar-benar dirundung kesedihan yang sangat mendalam kayak gitu ya setelah berpisah dengan kamu. Nah jadi dari perpisahannya kalau aku lihat nih orang udah sadar gitu. Dan aku lihat di sini ya dia sekarang tuh bisa merasakan kurangnya perhatian dari kamu karena dia pernah melakukan hal yang sama sebenarnya dengan kamu. Jadi ini bisa dibilang karma ya untuk dia. Jadi dulu dia itu pernah atau sering mengabaikan kamu ya. Dia ini juga menjalin hubungan dengan kamu itu benar-benar sering banget adanya ketidakseimbangan di dalam hubungan kalian ya. Bahkan di sini aku lihat kamu sampai ngerasa lelah banget ngejalanin hubungan sama dia, dan aku lihat juga banyaknya adanya ketidakmampuan dari si dia ini untuk menerima sepenuhnya dari kamu, dari situasi atau ya perbedaan atau halangan rintangan di hubungan kalian, sehingga orang ini tuh kayak menarik diri. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu itu sebenarnya dulu pernah sampai sebucin itu sama dia sehingga kamu terlalu terikat sama dia, terlalu nempel ya, sampai-sampai kalau dia udah mulai hilang gitu kamu kecarian banget, kamu sedih banget, sampai-sampai kamu lupa akan merawat diri kamu. Sehingga kali ini ketika kamu berpisah dengan dia melihat kamu saat ini tuh lebih memilih untuk merawat diri kamu sendiri ya. Dia melihat kamu kayak yang terpenting dan utama di dalam hidupmu sekarang adalah merawat dirimu sendiri, fokus pada dirimu sendiri, seperti itu. Terus itu kalau aku lihat juga di sini kali ini tuh kamu dia melihat kamu itu udah bisa berkata tidak dengan hal-hal yang memang tidak kamu sukai atau tidak kamu mau kayak gitu. Mungkin dulu kalau aku lihat kamu sering banget walaupun kamu tidak suka untuk melakukan sesuatu,
kamu ya tetap berkata iya, dan kamu akan melakukannya seperti itu ya, walaupun kamu tidak suka itu. Dan kali ini aku lihat di sini dia sudah melihat kamu itu udah lebih independen ya, independen, mandiri ya, dan fokus pada kebahagiaan dirimu sendiri. Terus juga kalau Queen of Pentacles terbalik ini ya, berarti akan ada, bukan akan ada, tapi nampaknya hubungan kamu dengan dia ini mungkin menandakan ya adanya suatu kecemburuan atau rasa tidak aman di pihak kamu, karena kamu kayak merasa bosan aja gitu ngejalanin hubungan sama dia yang stuck, yang nggak ada perkembangannya, nggak tahu tujuan arahnya mau kemana. Terus itu juga kamu dengan dia ini terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang kalian berdua biasa lakukan gitu ya, entah ini tentang sifat-sifat yang toksik atau tidak. Setiap kalian dipersatukan kembali, tidak ada perubahan dari sikap, perilaku atau apapun, bahkan sampai-sampai ngebuat hubungan ini juga stuck kayak gitu ya. Terus itu mungkin ada suatu perilaku misalkan yang misal ya, ada yang kalau orangnya tuh cuek kayak gitu ya, ketika kalian didatangkan kembali ya tetap masih cuek gitu, nggak ada perubahannya, nggak ada perhatiannya, seperti itu. Example seperti itu ya, contohnya seperti itu. Jadi ada suatu kebiasaan dari kalian berdua yang tidak berubah dulu gitu ya, ini dulu. Tapi aku lihat di sini ada Three of Wands ya dari si dia. Berarti orang ini tuh kali ini gini, dia pengen muncul lagi ya, dia pengen datang lagi ke kamu, bahkan dia akan melangkah ke fase selanjutnya dari hubungan romansa kalian ini. Terus itu juga kalau aku lihat dia ini sekarang akan memikirkan masa depan dia bersama kamu, melihat semuanya melihat satu sama lain, untuk masa depan kalian akan seperti apa kayak gitu ya. Terus itu juga kartu ini tuh mengisyaratkan bahwa dia akan lebih tegas tentang komitmen dia sama kamu, tentang hubungan ini mau kayak mana ya, dan ada keinginan dari dia untuk bertahan dengan kamu dalam jangka waktu lama gitu ya. Makanya saat ini tuh dia pengen datang untuk memberikan ketegasan tentang komitmen gitu ya. Dulu mungkin dia sempat ragu-ragu untuk berkomitmen dengan kamu, tapi kali ini kalau aku lihat dia pengen memiliki hubungan dengan kamu itu yang bertahan sampai lama kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia akan melangkah ke hubungan yang serius dengan kamu. Terus itu aku lihat juga untuk sementara waktu ya, berarti dia ini ingin menetapkan tujuan masa depan bersama kamu ya, dan ini sama-sama ya, sama-sama. Jadi dia melibatkan kamu untuk bukan beradu argumen, tapi kayak berdiskusi gitu ya, berdiskusi nanti ke depannya kalian ini mau seperti apa, mau bagaimana, apa kelanjutan dari hubungan kalian ini, mau digimanain, seperti itu ya. Intinya aku lihat di sini dia ingin menetapkan tujuan masa depannya bersama kamu sebagai pasangannya. Terus itu juga aku lihat di sini dia pengen bekerja sama dengan kamu untuk mencapai tujuan masa depan kalian ya, tujuan yang kalian inginkan. Cuman pesannya di sini adalah tetap jaga komunikasi ya, agar tetap berjalan, agar hubungan kalian ini bisa berjalan dengan sehat ya. Terus bisa mencapai hubungan yang memang dengan jangka waktu panjang kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini sering banget loh ngehayalin kamu bisa menikah dengan dia di masa depan kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia akan segera membicarakan tentang suatu tentang pindah bersama. Entah ini kalau pindah bersama itu untuk
kedepannya ya, dalam suatu rencana pernikahan kalian akan berpindah tempat tinggal, atau mungkin dia akan segera datang ke kamu kayak gitu ya. Dia dalam waktu dekat mungkin dia akan datang secara fisik ke kamu untuk membicarakan tentang tujuan masa depan kalian, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga aku lihat dia ini ada keinginan untuk membuat ikatan atau hubungan dengan kamu yang lebih kuat lagi ya. Berarti bakalan dia itu pengen ya serius dengan komitmen dia pengen mengikat kamu, seperti itu. Terus itu juga ya harus ya komunikasi bagaimanapun harus terjalin gitu. Terus itu juga gimana ya, dia pengen hubungan kalian itu terhindar dari banyaknya perselisihan ataupun perbedaan argumen atau apapun perbedaan-perbedaan kayak gitu ya. Dia pengen mencoba untuk menghindari perbedaan-perbedaan sehingga membuat kalian berselisih, seperti itu. Mau itu argumen, perbedaan kasta atau apapun itu, akan dia usahakan untuk jangan sampai kalian banyak perbedaan kayak gitu ya, agar kalian tidak selalu berselisih, agar kalian tidak selalu bertengkar, seperti itu. Cuman ini ada Knight of Swords ya, hati-hati karena di sini aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang memang cukup kasar, mendominasi ya. Tapi bisa jadi ini kamu atau ini bisa jadi dia. Jadi kalian situasikan aja nih sifatnya ini siapa. Ini sifat milik siapa maksudnya ya. Ini sifat milikmu atau dia orangnya agak kasar dan mendominasi, seperti itu. Sehingga ini berbahaya bagi hubungan kalian ya. Kalau misalkan kalian udah mulai merasa tidak sepemahaman, adanya perbedaan, sehingga ada nih kira-kira bakalan mau bertengkar kayak gitu. Ya udah, kalian udah punya perspektif kayaknya nggak cocok, akhirnya kalian akan gampang banget untuk ngomong berakhir, entah ini dia ataupun kamu ya. Hati-hati karena di sini masih ada Knight of Swords. Cobalah untuk rubah sikap itu jika memang kalian ingin tetap bersama. Tapi kalau kalian tidak ingin bersama lagi, ya sudah, nggak usah dipaksakan ya, karena di sini masih ada Knight of Swords-nya reverse. Jadi masih ada sifat seseorang yang kasar dan mendominasi, sehingga berbahaya bagi mental, emosional, dan hubungan kalian gitu ya. Itulah pesannya ya, tetap jaga komunikasi. Terus itu hati-hati dengan sikap ya, jangan kasar-kasar, jangan lagi mendominasian ya. Tetaplah pada satu jalur yang sama. Kalau misalkan ada perbedaan ya cari solusinya gimana agar tidak ada perbedaan di antara kalian kayak gitu. Kalau memang kalian ingin bersama, ingat. Tapi kalau kalian sudah tidak mau bersama, ya sudah, cobalah cari yang lain gitu ya. Oke, inilah perasaan dia terhadapmu hari ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.